Halo, selamat siang Sobat Finansialku, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya, Robi Kristi, perencana keuangan dari Finansialku.com. Untuk yang teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa ya untuk segera subscribe YouTube channel Finansialku dan aktifkan lonceng untuk tahu video selanjutnya. Nah, untuk siang hari ini, dalam video Founders and Money, kita kedatangan tamu yang luar biasa ya. Siapa lagi kalau bukan Bro Ronald Wijaya. Oke, nah mungkin teman-teman yang penasaran nih, mau bahas apa sih sekarang ya? Kita tunggu dulu ya, sebelum nanti saya akan ngobrol bareng sama beliau ya. Kita mungkin ada video yang teman-teman perlu lihat dulu soal profil beliau. Nama saya Ronald Yusuf Wijaya, saya adalah CEO dan co-founder sebuah perusahaan fintech bernama Etis. Yang kami lakukan adalah crowdfunding di bidang properti. Ketika kuliah, saya sering menjadi sukarelawan untuk membantu korban banjir di Jakarta. Di situ, saya menyadari banyak masyarakat kita yang belum memiliki tempat tinggal yang layak. Inilah yang menginspirasi saya dan seorang teman dari Singapura, Umar Munshi, untuk membangun Etis pada tahun 2013. Saya tinggal di ruko 3 lantai ini bersama keluarga. Lantai bawah dijadikan kantor, lantai 2 dan 3 dijadikan tempat tinggal. Jadi kalau lagi dulu meeting, mereka bisa dengar anak-anak saya lagi main-main, lagi nangis kadang-kadang. Seiring dengan pertumbuhan bisnis Etis, karyawan di kantor ini telah bertambah. Saya pun akhirnya memiliki rumah sendiri. Bagi saya, rumah tidak hanya sebuah tempat tinggal, namun merupakan sesuatu yang fundamental. Sebuah fondasi untuk membangun keluarga yang berkualitas. Etis adalah platform yang menggunakan crowdfunding dengan sistem syariah. Dengan inovasi ini, kita boleh declare bahwa kami adalah pioneer di bidang properti crowdfunding, terutama di Asia Tenggara. Banyak investor tertarik untuk ikut berkontribusi. Karena selain menguntungkan, sistem ini juga memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebaikan sambil memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Oke, gimana? Keren banget gak videonya? Jadi makin penasaran dong ya, Ronald dan Etis tuh gimana nih? Tapi untuk ini kita akan bagi dalam 2 sesi teman-teman. Sebelum kita bahas soal etisnya, kita akan ngobrol dulu dengan Ronaldnya dulu nih ya. Oke, halo, selamat siang bro. Siang bro. Apa kabarnya nih? Sehat-sehat. Waduh, kita nih dalam sesi Founders and Money Finansialku, kita pingin ngobrol dulu nih seorang founders, beliau ya kan, Pak Ronald nih. Aku manggilnya apa nih anaknya nih? Koko juga boleh. Koko ya. Kayak mirip-mirip nih usianya nih ya. Oke, gue sempat explore nih bro, sempat lihat Instagram lu juga ya kan. Ada Ronald Yusuf Wijaya, tadi ada juga Ronald Wijaya nih. Ini apakah emang punya 2 ID atau gimana? Mungkin ngobrol dari situ lu, gue penasaran nih. Iya, silakan. Oke, thank you Robi. Basically, nama asli gue ya Ronald Wijaya. Cuma kan, alhamdulillah waktu gue mualaf, itu ada yang memberikan gue nama muslim lah. Oke. Ya, tujuannya mungkin bukan lain juga ya, kan ketika gue ngobrol, menyampaikan tentang apa yang gue ketahui, mereka penasaran, ini kok muslim bukan sih, gitu kan ya, kok tapi ngomonginnya syariah. Nah, untuk mencegah orang berprasangka buruk, gitu kan ya, ya itulah kenapa gue pakai juga nama Ronald jadi Yusuf Wijaya. Oke, jadi itu emang pemberian waktu lu jadi mualaf ya bro ya? Betul. Wah, jadi ini penasaran ya ceritanya ya? Wah, oke. Bro, boleh cerita dulu nggak nih, dirimu emang besarnya di Indonesia atau gimana nih akhirnya sampai mungkin jadinya muslim? Itu yang kita harus coba ingin tahu juga nih, kayak story-nya seru banget nih, silakan. Ya, jadi gue memang besar lahir di Indonesia. Oke. Memang waktu itu punya pengalaman kerja di perusahaan internasional. Di situ gue pertama kali ketemu dengan partner gue, Umar Munshi. Nah, di situ juga gue tadi ya banyak bergaul sama teman-teman dari Singapura dan lain sebagainya. Nah, balik ke pertanyaan tadi, gimana ceritanya kok bisa ke sini gitu ya, menjadi muslim. Terus terang gue memang awalnya tidak punya agama ya. Oh, orang lebih kenal ateis ya? Agnostik. Oh, agnostik, iya. sorry. Jadi gue percaya Tuhan, tapi waktu itu belum ada panggilan lah ya. Nah, kebetulan dari keluarga gue pun memang waktu itu nggak ada apa istilahnya pressure gitu ya, untuk gue harus peluk satu agama. Ya sampai gue melihat apa istilahnya sendiri, bagaimana tadi teman-teman gue banyak yang muslim, kok nggak sesuai yang gue lihat di media ya. Kan kalau di media kan kesannya radikal dan lain sebagainya. Betul banget ya. Di situ gue cobalah gali lebih dalam dan gue ngerasa ini kayaknya panggilan gue gitu ya. Dan waktu itu pas kebetulan
gue lagi bangkrut sebetulnya. Oke. Kan lagi bangkrut, terus mencoba ya gitu lebih dalam lagi ya. Ini gue dikasih cobaan ya sama yang di atas, tapi sama yang di atas siapa gitu kan. Nah gue akhirnya disitu mencoba istilahnya ya, explore, dan gue dengerin konsep sedekah. Yes. Dan itulah pertama kali gue ngerasa, oh bener ya, karena dengan kita bersedekah ternyata nih ada balasan nih gitu ya dari yang di atas gitu ya. Gue penasaran dan akhirnya ya alhamdulillah gue menemukan jalan masuk Islam. Jadi dari pergaulan temen ya, Bro ya. Dari situ lu punya satu perspektif baru ya, yang selama ini mungkin kok di media yang dijelek-jeleknya doang, padahal muslim kan nggak seperti itu ya. Betul. Cinta damai dan seterusnya. Wah, itu jadi awal mulai ini etis juga ya sebenarnya dari situ ya. Karena lu ketemu temen yang mengajarkan muslim sekaligus juga ya tadi sebagai partner di bisnis ini juga ke depannya. Itu nggak sepenuhnya tepat ya. Jadi waktu itu partner gue justru lagi balik ke Singapura. 4-5 tahun gitu ya. Nah, gue akhirnya masuk Islam dulu. Baru setahun kemudian partner gue dari Singapura datang ke Indonesia. Nah, lucunya adalah waktu itu kita pernah bikin satu proyek bareng-bareng. Waktu itu nggak ngomong syariah atau bukan gitu ya. Konsepnya universal aja gitu. Nah, ketika Umar balik ke Indonesia, di situ Umar bilang, bro, ente kan udah muslim nih, yuk kerjain bareng-bareng gini proyek kita yang kemarin gitu ya. Bedanya sekarang kita udah bikin digital, pakai website gitu ya, dan kita pakai akad syariah. At that point of time, gue nggak pelajarin sama sekali ekonomi syariah gitu ya. Jadi gue cuma ngeliat sounds interesting gitu ya, apa sih bedanya sama yang konvensional dan lain sebagainya. Disitulah gue mulai belajar dan mulai paham gitu ya, oh ternyata ada beberapa pakem yang memang fundamentalnya sudah berbeda gitu ya. That's why I feel waktu Umar ngajakin ini, gue waktu itu ke Singapura dan gue ngeliat sendiri ya, beda banget muslim di sana karena minoritas sama yang di Indonesia gitu ya. Yang mayoritas mayoritas. Mereka ternyata karena lebih minoritas lebih kompak gitu. Dan mereka mencari gitu ya tentang produk keuangan syariah, investment syariah. Dari situlah gue terus terang sambil jalan sambil belajar. Fundamental seperti apa sih yang berusaha kita coba bedain nih. Di Indonesia kan orang belum terlalu bisa pahami ya. Benar. Sama aja katanya gitu. Nah ini gue berusaha untuk mencerminkan perbedaan tersebut gitu ya. Tadi gue ada yang denger kata dari menarik bro. Lu nggak punya background finance ya? Betul. Boleh tau nggak? Lu pendidikan apa sih? Karena cukup menarik ya teman-teman. Jadi kita pikir kan selama ini yang berkaitan dengan fintech ya kan, keuangan biasanya pasti minimal relate ada soal keuangan background pendidikannya. Kalau lu sendiri gimana, Ronald? Gue lulus sebagai Bachelor of Communication. Jadi gue orang marketing banget. Yes. Yang gue bisa lakukan adalah jualan. Financial, I don't have any background at all. Kebetulan partner gue juga sama. Dia tidak punya background keuangan, tapi dia guru matematika. Wow, science ya. Jadi itu gue cuma tahu ketika gue menawarkan sesuatu harus yang aman. Karena bicara tentang investasi. Nah disitulah gue berpikir investasi yang gue dengar paling aman ya di properti. Karena mungkin ada fisiknya, ada kolateralnya, ada asetnya dan lain sebagainya. Nah itulah awal mula gue ketika mulai onboard project property, gue make sure bahwa yang sebatas pengetahuan gue ya, oh berarti harus ada aktenya, harus ada notarisnya dan lain sebagainya macamnya. Ini adalah dokumentasi ikatan supaya investor lebih aman. Dan ternyata disambut dengan baik oleh para investor di Singapura tadi. Nah itulah awal mulanya gue masuk ke sektor properti dan keuangan. Gandeng ya secara langsung ya. Betul. Dan karena gue paham kebanyakan pengusaha itu kan punya masalah ketika mereka tidak bisa presentasi dengan baik. Betul. Nah di situ bidang gue. Jadi apa yang gue lakukan, gue coba cari informasi tentang proyek itu sebanyak-banyaknya, create visual yang investable, yang visible, jadi orang tertarik. Jadi tugas lu adalah gimana ngerangkum yang tadi sesuai masih out of the box ya, masih aduh pecah sana sini nih ya. Tapi seorang Ronald bisa mempresentasikan akhirnya dia bisa jadi jual ke market-market dari investor luar ya. Betul. Wah ini berarti ilmu lu kepake bro. Mengkomunikasikan kan, Bachelor of Communication, bener nggak ya kan? Karena percuma sebagus apapun projectnya ya, kalau kita nggak bisa menyampaikan ide itu ke orang lain, orang nggak akan percaya, bener nggak bro ya? Persis. Jadi teman-teman Sobat Finansial kok belajar apa nih? Ya, ada nggak? Coba dong, boleh nanti komen di bawah ya, apa yang kamu pelajari dari seorang Ronald Wijaya waktu merintis nih, sebelum dia akan bahas mulai lebih detail soal etisnya. Oke bro, tadi gue udah seru banget nih cerita ya. Jadi totally yang background communication, terjun diajak sama temen untuk
berbisnis di financial tech syariah ya. Yang awalnya lu bilang sebagai universal. Karena itu 2013 ya kayaknya. Benar. Belum ada lah yang seperti sekarang ya. Benar. Wah, jadi udah dapat gambaran visi besarnya. Nah, sekarang nih gue penasaran dari kenapa sih dari semua bisnis ini lu mulai etis nih kan? Etis Group kan ya. Boleh cerita nggak nih asal muasalnya dulu sebelum kita explore lebih dalam? Silakan. Siap. Jadi etis itu sebenarnya singkatan dari ethical dan Islamic. Tapi idea kita bukan hanya nyasar kepada Muslim aja. Kita pengennya juga non Muslim bisa pakai gitu ya, bisa manfaatin platform kita. Nah makanya kita lihat dari traction yang kita punya hari ini bisa dibilang 20% investor kita non Muslim. Yang kita biayain pun mungkin 25%, 30% non Muslim. Tapi mereka sepakat menggunakan akad-akad yang kita pakai. Gitu ya. Nah awalnya banget sama kita dulu klub etis. Klub etis. Klub investment etis. Cuma di Indonesia kita pernah dengar klub etis. Iya mirip tuh. Iya kan? Nah itu awalnya kita kira rebranding. Ya jadi namanya jadi etis crowd. Ya. Again terjadi perubahan nih. Kenapa? Karena waktu itu kita lihat orang Indonesia itu pronounce crowd itu susah banget. Apalagi spellingnya gitu. Yes, betul. Itu akhirnya kita rubah sekali lagi. Namanya jadi etis aja. More simple ya. More simple. Easy to memorize ya. Betul. Dan kebetulan etis itu dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini ada, kalau etis dalam bahasa Indonesia ya etis. Yes, betul. Dalam bahasa Inggris ethical. Yes. Ya kan. Jadi nama ini mudah-mudahan cukup universal, baik dipakai orang Indonesia maupun internasional. I see. Jadi udah ada ini juga ya penyesuaian ya. Iya, kan penting ya. Betul. Jangan kita betul. terlalu idealis, nanti masyarakat sulit kesulitan Iya, sendiri nih. nanti disebutnya Vincent Desta lagi. Klub etis ya, pusing gitu ya. Jadi teman-teman udah jawab ya, itu etis dari mana sih ya? Nah, tadi juga kita pingin tahu nih bro, sekarang etis sendiri ya, di Indonesia tuh sudah tercatat ya, di OJK ya? Terdaftar. Itu boleh cerita nggak teman-teman, dalam hal ini kan banyak banget nih fintech ya kan, kadang orang langsung wah fintech tuh pinjol ya, wah fintech tuh inilah gitu kan, ada semacam skeptikal, ada pun labeling di luar sana. Nah mungkin lu juga boleh sharing nggak, kan gue dengar lu ketua AFSI juga nih bro, boleh silakan. Thank you bro. Jadi memang ini PR bersama sebetulnya. Oke lah, dari asosiasi, dari regulator, dalam hal ini juga masyarakat dan media tentunya. Kita memang hari ini lagi punya PR besar, yaitu bagaimana merubah image gitu ya. Fintech ini dianggap sebagai pinjol, apalagi kita lihat banyakan yang ilegal. Betul. Data dari OJK aja, jumlah fintech ilegal yang sudah ditutup ada sekitar 3.300 terakhir ya. Betul. Bandingin sama yang sudah legal gitu ya, yang hanya jumlahnya 109 hari ini. Banyak berapa? 30 lebih itu ya. Hampir 30 kali lipat. Betul. Artinya masyarakat, ya kadang mungkin nggak salah masyarakat juga menginterpretasikan pinjol itu adalah fintech, apalagi syariah, jadi tidak pengaruh gitu. Yes. Seolah-olah ada yang bilang, oh ini manfaatin nama syariah ya, buat dapat masyarakat betul awareness-nya gitu ya. Nah ini makanya waktu itu di asosiasi kita sepakat, pokoknya semua pengurus kalau ada undangan buat presentasi tentang fintech nggak boleh ditolak. Ya, kalau bisa kita bergerilya nih, sama-sama informasi ke masyarakat. Makin gede eventnya makin bagus tentunya, supaya masyarakat jadi paham bedanya yang ilegal sama yang legal gitu ya. Syukur-syukur jadi paham, oh ini yang konvensional sama syariah juga beda. Nah itu tujuannya kita rame-rame hari ini untuk literasi, edukasi ke masyarakat. Betul. Ya tadi teman-teman jadi mesti baca-baca lagi gitu ya. Jadi kita harus tahu ya kan, tadi 1:30 kebayang nggak sih bro? Berarti kan dari aplikasi aja udah berapa gitu ya. Jadi tugas kita bersama nih ya, Finansialku juga aktif memberikan literasi keuangan ya. Kali ini kita akan collab bareng Etis nih untuk mengedukasi terutama buat teman-teman yang ingin lebih tahu soal peer-to-peer lending yang berbasis syariah ya. Nah bro, tadi di awal juga aku sempat inget ya, kan awalnya di crowdfundingnya, peer-to-peer lendingnya lebih berbanyak di properti. Ya, tapi kita tahu sekarang pandemik ya, setahun terakhir itu wah dampaknya signifikan. Nah dari Etis sendiri gimana nih bro? Ada nggak sih strategi yang diubah mungkin yang akhirnya membuat lebih tenang buat teman-teman yang ingin, oke deh aku mau coba juga nih membantu memberikan kontribusi di Etis sebagai lender. Yes, betul. Ya mungkin ini orang bisa lihat ya bahwa sektor properti khususnya rumah subsidi dan rumah murah hari ini sedang terdampak dahsyat lah bisa dibilang, karena tadi ya biasanya approval rate dari perbankan pun sangat rendah hari ini. Ya kan, karena golongan masyarakat tersebut begitu disesuaikan gajinya udah nggak bisa cicil lagi. Ya. Nah Etis semenjak 2020 pertengahan waktu COVID ya, kita sempat lay off hampir 50%.
tim kita. Oke. Karena kenyataannya banyak yang nggak bisa kerja, gitu ya. Teman-teman juga yang kita biasanya assign ke lapangan, otomatis tidak kepakai. Terbatas, Bang. Ibarat kapal, kalau andaikan daripada tenggelam semua, terpaksa beberapa harus kita take off dulu. Yes. Nah, tapi kemarin alhamdulillah kita bisa refocusing. Akhirnya beberapa tim yang kita lihat masih loyal sama kita ajak bareng lagi. Dan kali ini kita banyak fokus ke UKM. Pembiayaan pada UKM. Nah, tentunya nggak sembarangan juga nih, karena kan nggak semua UKM hari ini dalam keadaan sehat. Bener banget tuh. Nah, idealnya adalah sebagai platform, kita identifikasi beberapa sektor UKM yang pada saat COVID, namun tetap bertumbuh dengan baik. Jadi ada industri-industri tertentu ya bro ya, yang masih oke, tapi mana yang mungkin sementara merah dulu nih, belum bisa diterima. Benar, karena kan ini kita bicara crowdfunding, ya kan? Masyarakat hari ini punya hak menilai proyek yang layak atau tidak dibiayai. Misalkan kita bicara proyek berhubungan dengan telekomunikasi, secara rasional orang bilang, oh make sense. Yes. Selama COVID, selama pandemi, telekomunikasi jadi kepake banget. Yes. Kedua, digital transformation. Beberapa perusahaan BUMN, TBK kan mulai kencang tuh. Benar. Ya kan, transformasi digital, semuanya pakai app segala macam. Nah, vendor-vendor ini kita biayain. Nah, jadi dia punya project dari pemerintah kan uangnya terbatas nih ya. Inilah kita bantu ya, support ya. Betul. Dan kita juga lihat ya agriculture, kesehatan juga punya respon yang cukup baik. Karena kan semua masyarakat yang hari ini lagi terdampak pandemi, nggak semuanya itu apa istilahnya punya permasalahan dengan cash flow. Benar. Beberapa malah makin banyak uangnya. Benar, karena ada habit-habit yang mungkin nggak keluar ya selama ini ya. Nah, mereka sadar bahwa daripada ditabung, mendingan diproduktifkan. Siapa tahu bisa bantu ke ekonomi juga. Betul. Our platform in general ya, mungkin bukan hanya TIS saja nih. Yes. Fungsinya adalah bagaimana mendistribusikan ekonomi ke sektor real. Karena yang kita kerjakan harus benar-benar sektor real. Dan kita berupaya juga memiliki dampak sosial. Again, ketika bicara UKM hari ini dapat pembiayaan, mereka bisa naik kelas. Benar. UKM naik level. Begitu naik level, mereka punya tim yang lebih besar. Betul. Artinya apa? Lapangan pekerjaan tercipta. Betul. Ya, banyak yang bilang kita disruptor gitu ya. Well, tergantung pemahaman kita juga. Kalau lihat dari the real potential, sebetulnya kita bagaimana mendemonstrate gitu ya, democratize ekonomi melalui platform. Dulu orang cuma tahu taruh di, mohon maaf ya, produk-produk keuangan biasa. Hari ini mereka punya kesempatan partisipasi langsung ke sektor real. Bantu UKM real gitu ya. Nggak pakai financial engineering. Nggak pakai ribet ya. Betul. Langsung nih ada project property atau project UKM di mana, di apa wilayah mana ya. Persis. Tadi gue juga sempat lihat explore nih bro, di etisnya juga ya. Itu ternyata projectnya nggak cuma di Indonesia ya, gue liatin beberapa ya. Ada di luar ya. Terus apakah mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali dengar etis nih, misalnya, wah saya orang Indonesia tapi saya nggak di Indonesia nih, ya kan? Atau saya mungkin punya temen nih yang, wah kayaknya dia concern untuk tadi social impact ya kan, lewat syariah segala macam. Memungkinkan nggak sih bro dia untuk bisa join di etis? Ya, sangat memungkinkan jawabannya. Karena to be honest ya, waktu kita pertama kali develop ini, how we bring foreign investor to Indonesia. That's the initial idea. Kita ngelihat Indonesia ini punya banyak kebutuhan pembiayaan, gitu ya. Sayangnya tadi orang luar negeri ini masuk ke Indonesia limited option. Ada yang masuk ke sini tapi banyak yang trauma. Ya, kena tipu, birokrasinya juga ya. Banyak ya, BPR. Betul. Kita hadir sebagai sebuah panggung ya bagi UKM untuk dapatkan akses pembiayaan dari masyarakat dari mana aja. Bahkan hari ini bukan hanya proyek dari luar negeri, justru investor kita paling banyak hari ini dari luar negeri. Wow, berapa persen tuh kalau boleh tahu? Kalau hari ini mungkin sekitar 96%. Betul. Luar biasa. Nah, balik ke pertanyaan tadi lagi, kita memang punya license juga di beberapa negara. Seperti di Malaysia dan juga di Dubai. Nah, bedanya di Malaysia itu kita izinnya adalah equity atau security crowdfunding. Di Dubai kita license-nya adalah property crowdfunding. Artinya orang Indonesia kalau mau invest keluar pun sebetulnya memungkinkan dan memang boleh secara peraturan. Ya. Cuma kan kenyataannya di negeri kita sendiri ini masih banyak kebutuhan, masih banyak teman-teman saudara kita yang sebetulnya butuh akses permodalan. Seperti
seperti itu. Oke, jadi Indonesia itu masih luas banget teman-teman ya. Justru apa yang pusing di luar ya, di dalam aja masih opportunity-nya gede banget ya. Ini aja belum kegarap semua gitu kan teman-teman. Jadi nunggu apa lagi, segera coba aja langsung daftar di Etis ya teman-teman. Oke, tadi gue lihat wah license-nya terdaftarnya juga udah lengkap banget ya bro. Jadi itu suatu bentuk apa ya, kredibilitas ya, yang buat teman-teman mungkin kan ada yang masih bingung ya, masih rancu ya kan. Jadi itu salah satu pembedanya ya bro ya. Betul seperti itu. Oke bro Ronald, udah nggak berasa nih ya, udah hampir di ujung nih ya. Ada nggak sih harapan nih dari dirimu ya buat teman-teman yang nonton video ini ataupun mereka yang masih berjuang melawan pandemik ini? Silakan. Oke, pesan-pesan ini ya Bida. Yes. Pesan-pesannya adalah ya kita sekarang udah di era digital. Kita berharap masyarakat aware dan juga segera memanfaatkan. Karena it's all about habit matter, ya kan? Kalau istilahnya hari ini bilang, oh saya bingung ya pendapat dari mana, pembiayaan dari mana, atau mungkin mau investasi kemana, coba gitu ya, baik melalui Etis atau mungkin yang lainnya, gitu ya. Yang pasti ini adalah era di mana kita adaptasi. Dengan COVID, kita bisa manfaatkan teknologi baik untuk dapatkan permodalan atau mungkin kalau teman-teman punya kelebihan cash gitu ya, ingin memberikan manfaat juga, bisa lihat langsung ke platform. Ya. Siapa sih ini? Oh, kan teman-teman ini bisa langsung pelajari ya, project itu seperti apa, siapa pengusahanya, track recordnya apa, siapa bohirnya, dan lain sebagainya. Nah ini ada kesempatan di Etis dalam hal ini adalah sebuah platform untuk memberikan akses kepada teman-teman semua, mendapatkan akses permodalan atau bahkan berinvestasi melalui digital. Oke, sekarang digital adalah eranya, teman-teman. Bukan agraris, bukan industri lagi. Jadi semua siapa yang dapat informasi dapat, dia akan punya keuntungan ya bro ya. Oke, thank you banget Bro Ronald untuk sharingnya bersama Finansialku dalam acara Founders and Money. Saya Robi Kristi, kita undur diri. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Take care.